Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Jika kemarin kita udah bahas IHSG dan beberapa saham, pada kesempatan hari ini kita akan langsung saja bahas beberapa saham karena IHSG-nya sudah dibahas pada video yang lalu dan 2 hari ini adalah hari libur ya teman-teman. Untuk video hari ini kita akan gunakan foreign activity di tanggal 21 di hari Jumat ya, akumulasi yang dilakukan asing di hari Jumat, di mana kita akan membahas 5 saham utama. Yang pertama adalah Bank Mandiri, Bank BCA, Telkom, TCPI, dan yang terakhir Pegas ya teman-teman. Jadi untuk saham pertama kita akan bahas langsung dari Bank Mandiri. Bank Mandiri pada perdagangan hari Jumat yang lalu ditutup mengalami kenaikan signifikan, berhasil mencetak all time high-nya dengan high di area 10.450. Kenaikan yang luar biasa oleh saham Bank Mandiri di 2 hari terakhir, di mana naik 4,49% dan 4,55%. Jadi dalam 2 hari saham Bank Mandiri sudah mengalami kenaikan kurang lebih sekitaran 11,71% ya teman-teman, walaupun closingnya hanya 10,71%. Dan yang menarik adalah ketika mengalami kenaikan, volumenya juga mendukung, bahkan volumenya ini lebih besar daripada volume beberapa waktu terakhir secara khusus sepanjang bulan Oktober ya teman-teman. Dan saham Bank Mandiri sendiri ketika berhasil menyentuh area 10.400, dia sudah berhasil menyelesaikan target kenaikan daripada cup and handle-nya, di mana pola utamanya adalah cup and handle dengan target kenaikan ke 10.400. Kita sempat bilang bahwa waktu itu tidak mungkin naiknya garis lurus, dan ternyata memang ketika naik terdapat beberapa gerakan-gerakan yang membuat saham Bank Mandiri sempat sideways ya teman-teman, sebelum dalam 2 hari terakhir menyelesaikan target kenaikannya. Dan kalau misalnya Bank Mandiri koreksi, silahkan kita akan tunggu di area support terdekatnya. Support terdekatnya itu ada di area kisaran 9.650. Kita akan tuliskan di sini 9.650 sampai area kurang lebih di 9475. Jadi teman-teman bisa pantau kisaran area ini. Kalau misalnya Bank Mandiri turun, itu menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan selain daripada cup and handle, Bank Mandiri juga memiliki target kenaikan lanjutan, yaitu adalah rounding bottom, di mana rounding bottomnya itu memiliki target kenaikan sampai ke kisaran 10.950. Jadi Bank Mandiri masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya ke area yang lebih tinggi. Jadi kalau ada koreksi-koreksi sampai area support, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham Bank Mandiri. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Bank BCA. Oh iya, tadi Bank Mandiri 511 miliar ya teman-teman diakumulasi asing, dan Bank BCA diakumulasi asing 447 miliar dalam 1 hari. Kita akan lihat chart dari Bank BCA. Bank BCA pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat 1,76%. Sudah berhasil breakout daripada area resistennya, di mana resistennya ada di kisaran 8625. Volume kemarin memang so far so good ya teman-teman, nggak ada volume yang besar-besar banget. Tapi ketika breakout resisten dan closing di atas area resisten menjadi tanda-tanda positif bagi Bank BCA untuk mengalami penguatan lanjutan. Seperti yang kita lihat bahwa Bank BCA all time high-nya di area 8875. Dan sebenarnya Bank BCA masih memiliki target kenaikan rounding bottom. Dan yang menarik adalah ketika Bank BCA bisa closing di atas 8625,
maka secara tidak langsung mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu double bottom, di mana area low-nya tuh di kisaran area support kuat dari Bank BCA, yaitu di kisaran 8.300 8.200. Dan untuk target kenaikannya ada potensi untuk melakukan ataupun untuk mengalami kenaikan nge-breakout area all time high-nya di area 8875 ya teman-teman. Jadi untuk target terdekat dari Bank BCA itu berpotensi menuju ke 9.125. Tentu yang pertama harus bisa breakout dari 8875 dulu, lalu targetnya ke 9125 dan menyelesaikan target dari rounding bottomnya ke area 9500. Kalau mau beli Bank BCA gimana? Kalau mau beli Bank BCA, kita akan pantau di area support yang ada. Support yang terdekat ada di 8625 sampai 8525, itu merupakan area neckline. Jadi kalau turun ke area tersebut, retest menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan juga untuk support 2-nya ada di support kuatnya di 8300 8200. Target terdekat resisten 8875, kalau bisa breakout akan mencetak all time high dengan target 9125 serta 9500. Saham ketiga yang akan kita bahas ini adalah Telkom. Telkom sepanjang kemarin diakumulasi asing 122,5 miliar. Kita akan lihat chart dari saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat 0,23%. Sebuah penguatan yang positif bagi saham Telkom karena sempat nge-breakdown daripada area supportnya di kisaran 4350. Hari ini sudah berhasil closing kembali di atas area supportnya, menjadi kesempatan yang baik untuk saham Telkom bisa melanjutkan kenaikannya ke area yang jauh lebih tinggi ya teman-teman. Dan kalau kita lihat masuk ke time frame yang lebih kecil, sebenarnya di sini ada double bottom with volume. Ini adalah bottom pertamanya, lalu di sebelah sini ada bottom keduanya. Jadi kalau saham Telkom nih besok-besok koreksi teman-teman, retest area neckline dari double bottom, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness, di mana area support dan area neckline-nya 4360. Teman-teman bisa spare sampai kisaran area 4330. Jadi kita akan tuliskan di sini 4360 sampai 4330. Nah, itu bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness untuk saham Telkom. Dan kalau misalnya masih bisa melanjutkan kenaikan, target terdekat daripada double bottomnya itu kita ukur dari low yang ada di bawah sampai ke kisaran area neckline atau area breakoutnya, kita letakkan ada potensi mengalami kenaikan sampai kisaran 4480. Jadi secara short term harusnya saham Telkom masih sangat menarik, dimana teman-teman bisa lihat ketika turun volumenya nggak terlalu besar, tapi ketika dia mau lakukan breakout daripada neckline double bottomnya di area 4330, kemudian volumenya besar banget, dan terakhir koreksinya juga so far so good aja ya teman-teman. Jadi saham Telkom silahkan dipantau 4360 4330 untuk bisa buy on weakness dengan target terdekat ke 4480. Dan kita akan hapus untuk target penurunannya. Kita akan coba gambarkan trendline juga bagi saham Telkom. Ya, secara trendline harusnya sudah breakout ya teman-teman. Dan kita akan tunggu pola-pola seperti apa yang mungkin dapat terbentuk untuk saham Telkom di kemudian hari. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah TCPI, diakumulasi asing 83,4 miliar. Kita akan lihat chart dari TCPI.
TCPI pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami penguatan 2,1% ya teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa TCPI ini sebenarnya salah satu saham yang cukup baik pergerakannya. Tapi sayangnya setelah menyentuh area kisaran 11.750, dia drop yang sangat signifikan. Bahkan dropnya sampai menyentuh area low kurang lebih di 7.750. Jadi kalau dari area 11.800 dia turun hampir 35%. Tepatnya 34,42%. Dan saat ini sudah berhasil rebound kembali. Sudah berhasil mengalami kenaikan kembali yang disertai dengan volume yang juga kembali meningkat. Memang pada waktu mengalami penurunan, volume dari TCPI cenderung kosong ya teman-teman. Tapi tetap saja kalau kita pakai support resisten, jebol support ya artinya tidak terlalu baik. Dan saat ini TCPI berada dalam uptrend channelnya. Support terdekat di 9.600, 9.500. Kalau misalnya bisa koreksi ke area sini, ataupun area support 2-nya ada di kisaran area 9.325 sampai area 9.175. Area support 2 sekaligus area trend line bagian bawah. Jadi kalau ngetes ke sana bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dengan target tentu masih terus mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi TCPI silahkan teman-teman pantau kalau mengalami koreksi di dua area support yang ada, 9.600, 9.500 atau 9.325, 9.175. Saham terakhir yang akan kita bahas pada video ini adalah Pegas. Pegas diakumulasi asing sebesar 38,7 miliar pada perdagangan hari Jumat yang lalu. Kita akan cek chart dari saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan terakhir mampu mengalami kenaikan 1,91% dengan close di atas area neckline dari inverted head and shoulders, di mana neckline-nya ada di 1855 dan crossing-nya di 1870. Sudah mengkonfirmasi inverted head and shoulders dengan target bisa menembus area 2000 atau lebih tepatnya bisa sampai 2030. Dan untuk area support terdekat teman-teman bisa gunakan area neckline yang ada sebelumnya yang sudah berhasil di breakout, yaitu di 1870 sampai area 1835. Kita akan tuliskan di sini untuk area supportnya 1870 sampai 1835. Ini menjadi area untuk buy on weakness daripada saham Pegas. Target kenaikan tentu akan nge-breakout dulu area resisten terdekat di kisaran 1900-an, lalu kemudian akan menguji area 2000 serta menyelesaikan target ke area 2030. Jadi kalau ada koreksi-koreksi ke support bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness dari saham Pegas. Jadi pada total hari ini kita ada bahas 5 saham. Yang pertama Bank Mandiri yang diakumulasi asing 511 miliar. Yang kedua adalah Bank BCA yang diakumulasi asing 447 miliar. Yang ketiga adalah Telkom yang diakumulasi asing 122 miliar. Dan yang keempat adalah TCPI yang diakumulasi asing 83,4 miliar. Saham terakhir yang kita bahas adalah Pegas yang diakumulasi asing sebesar 38,7 miliar. Disclaimer on untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.